Sorong pagi ini. Selamat pagi pendengar, inilah dialog interaktif bersama BPJS Kesehatan Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah melalui BPJS Kesehatan kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan cakupan kesehatan semesta dengan meluncurkan program rencana pembayaran bertahap atau rehab bagi peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran. Dan pendengar, program rehab ini hadir menjadi solusi konkret bagi peserta JKN yang khawatir tidak bisa lagi menikmati layanan kesehatan karena kartu nonaktif akibat tunggakan. Tapi seperti apa penjelasan selengkapnya mengenai program Rehab 2.0, solusi bayar tunggakan iuran JKN KIS? Nah, kita akan membahasnya bersama Kabak Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sorong, Pak Nur Hidayat, dan juga bersama dengan staf petugas penagihan Kantor Cabang Sorong, Pak Dio Nugraha. Selamat pagi Bapak-Bapak. Halo, selamat pagi. Terima kasih kehadirannya di Dialog Interaktif Pro 1 RRI Sorong pagi ini, membahas mengenai program Rehab 2.0, 2.0 atau apa sebutannya? 2.0. 2.0, solusi bayar tunggakan iuran JKN KIS ya. Dan pendengar, nanti Anda juga dapat bergabung bersama kami ya, untuk Anda yang juga nanti ingin ikut berinteraktif, bertanya seputar topik yang kita bahas di dialog interaktif bersama BPJS Kesehatan. Nah, bisa langsung dijelaskan ini kira-kira apa itu program Rehab 2.0 ini? Silakan. Baik, selamat pagi. Saya dengan Dio Nugraha selaku staf penagihan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sorong. Perihal Rehab 2.0 ini, Rehab merupakan singkatan dari rencana pembayaran secara bertahap. Rehab ini hadir untuk memberikan kemudahan dan keringanan kepada peserta untuk melunasi tunggakan yang sudah melebihi dari 4 bulan hingga 24 bulan, seperti itu. Apa saja kemudian solusi konkret yang juga bisa dirasakan oleh peserta JKN dalam program rehab ini, Pak Dio? Jadi untuk peserta ini kan mungkin program rehab juga hadir dari penyampaian atau keluhan-keluhan yang disampaikan oleh peserta, kesulitan dalam melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang tertunggak secara langsung. Maka peserta ini bisa melakukan pembayaran secara bertahap dengan cicilan hingga 12 bulan, seperti itu. Apa yang kemudian juga menjadi latar belakang hadirnya program rehab ini? Apakah selain tadi dengan adanya masukan-masukan dari para peserta ataupun masyarakat terkait tunggakan sehingga kemudian tidak bisa lagi menggunakan JKN KIS-nya, kemudian muncullah program rehab ini, atau seperti apa, Pak Dio? Iya. Demikian juga seperti itu untuk kembali meningkatkan tingkat aktif dari kepesertaan JKN, karena mungkin salah satu faktor bahwa peserta JKN itu non aktif karena memiliki tunggakan. Dengan hadirnya program rehab ini diharapkan peserta bisa aktif kembali untuk kepesertaan BPJS Kesehatannya dan bisa menerima manfaat untuk peserta menerima pelayanan-pelayanan yang telah disediakan, seperti itu. Oke, lalu seperti apa pelayanan dan kemudian manfaatnya nih, Pak Dio? Bisa dijelaskan juga oleh Pak Nur Hidayat ya. Silakan Pak Nur Hidayat. Baik Pak Danu, terima kasih. Jadi terkait dengan program rehab ini, atau kalau lebih sederhananya kita kenali masyarakat dengan bahasa cicilan. Oke. Iya, jadi kalau peserta menunggak, cicil sudah lewat program rehab, rencana pembayaran bertahap 2.0. Jadi pada dasarnya program rehab ini tujuannya ada 3 ya. Yang pertama, pembayarannya ringan, kemudian juga mudah, dan tadi disampaikan juga sama Mas Dio, solusi agar status kepesertaan aktif kembali. Jadi kalau di masyarakat memang sering kami temukan peserta-peserta yang mendaftar sebagai peserta mandiri khususnya, yang mungkin secara pembayaran tiap bulan sudah menggulung ya, sudah 2 bulan, 3 sampai dengan 1 tahun, maka itu bisa lewat program cicilan ini. Jadi cukup mendaftarnya juga sangat mudah.
Jadi kita buka beberapa kanal untuk pendaftaran, baik yang lewat tatap muka langsung ataupun tanpa tatap muka. Nah, untuk yang tatap muka ini bisa langsung berkunjung ke kantor cabang ataupun kantor kabupaten terdekat dengan membawa EKTP ataupun kartu keluarga. Untuk yang tanpa tatap muka, itu bisa menghubungi langsung Care Center 165 ataupun lewat aplikasi mobile JKN. Sebenarnya ada satu lagi, tapi mungkin nanti Mas Dio juga tambahkan. Ada satu lagi yang inovasi dari kantor cabang Sorong untuk memudahkan peserta mendaftar cicilan. Jadi selain tadi lewat mobile JKN atau Pandawa, juga bisa lewat WA. Nanti mungkin bisa ditambahkan sama Mas Dio untuk cara pendaftarannya. Dan ini sudah kami laksanakan juga, implementasikan, dan ternyata sangat memudahkan masyarakat. Karena kan kalau lewat kantor mungkin harus ke kantor dulu, ataupun kalau misalnya lewat mobile JKN minimal harus punya smartphone ataupun sudah login mobile JKN. Kalau Care Center sendiri saat ini bisa dihubungi lewat pulsa biasa, telepon langsung, ataupun juga sekarang bisa lewat aplikasi mobile JKN. Jadi bisa pakai pulsa data. Tapi kalau yang WA ini, peserta yang penting punya WA, nanti bisa WA langsung ke BPJS Kesehatan untuk pendaftaran. Jadi lebih mudah dan memudahkan masyarakat untuk pendaftaran. Tapi mungkin yang perlu diketahui untuk cicilan ini akan aktif kembali ketika semua tagihannya sudah lunas. Ya, jadi misal mungkin dia ambil cicilan untuk 12 bulan, maka itu akan aktif di bulan ke-12 kepesertaannya. Mungkin sementara itu Pak dari saya. Oke, berarti memang program rehab ini hadir untuk masyarakat yang kemudian punya tunggakan dan tidak bisa menggunakan BPJS kesehatannya karena mungkin tunggakannya yang dirasa sangat besar, sulit kemudian untuk dibayar. Nah, hadirlah program rehab ini dengan program cicilan. Jadi masyarakat bisa mencicil ya. Seperti Betul, itu ya untuk lebih memudahkan. Nah, periode pencicilannya juga kira-kira seperti apa nih Pak Nur Hidayat? Baik Pak Danu, jadi untuk periode pencicilan itu dibagi dua jenis ya. Jadi kita bagi ke dua jenis peserta. Yang pertama, peserta pekerja mandiri menunggak yang masih existing. Artinya saat ini masih terdaftar sebagai peserta mandiri. Nah, itu dia tunggakannya 4 sampai dengan 24 bulan. Kemudian maksimal tahapan pembayaran cicilannya itu bisa mengikuti 12 bulan, maksimal 12 bulan. Jadi bisa juga memilih mungkin 3 bulan, 6 bulan, dan maksimal 12 bulan. Dan nanti akan aktif kembali setelah seluruh tunggakan itu lunas atau dibayarkan. Dan untuk yang segmen yang kedua, banyak juga di masyarakat yang sebelumnya mungkin peserta mandiri, tapi saat ini sudah aktif sebagai segmen lain. Misal mungkin sudah aktif menjadi tanggungan pemerintah daerah, sudah aktif sebagai tanggungan pemerintah pusat atau PBJK. Kalau daerah saat ini namanya PBPU Pemda, atau dulu kita kenal dengan Jamkesda. Ataupun saat ini sudah aktif sebagai pegawai swasta dan ASN. Nah, kalau seperti itu bisa lebih mudah juga. Jadi dia minimal tunggakan itu lebih dari 2 bulan dan bisa menyicil paling maksimal 36 bulan atau 3 tahun. Jadi untuk yang masyarakat mungkin yang sebelumnya ini lebih mudah dia karena secara kepesertaan sudah aktif. Jadi dia tinggal menyicil saja sisa tunggakan yang belum dia bayarkan. Ya, bisa lewat mobile JKN tadi, Care Center, ataupun langsung ke kantor cabang. Dan untuk diketahui juga, jadi yang ditagihkan oleh BPJS Kesehatan kepada peserta mandiri itu adalah paling maksimal 24 bulan. Jadi kalau misalnya mungkin ada peserta yang sudah menunggak dari tahun misal 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu, maka yang ditagihkan itu hanya 24 bulan terakhir. Jadi selebihnya sebenarnya sudah diputihkan sebagian oleh BPJS akumulasinya Kesehatan. Sudah diputihkan. Ya. Yang dibayarkan hanya 24 bulan Maksimal terakhir. 24 bulan terakhir plus bulan berjalan. Iya. Wah, ini berarti sangat memudahkan masyarakat sekali untuk bisa mengaktifkan lagi kepesertaannya ya. Dan tidak perlu khawatir tidak bisa menjadi peserta BPJS Kesehatan lagi ya, Pak Nur Hidayat ya. Betul Pak Dano. Baik, ada yang mau ditambahkan Pak Dio, silakan.
Baik, izin menambahkan dari yang disampaikan oleh Pak Dayat bahwa pendaftaran rehab khususnya di wilayah kantor cabang Sorong, kami memiliki inovasi yang bernama Ranap WA, yaitu pendaftaran rehab melalui via WA, di mana mungkin kami tim kantor cabang Sorong memang memiliki tim yang dinamakan tim telekolektor. Telekolektor ini melakukan penagihan, penyampaian informasi melalui tunggakan melalui WA, telepon, SMS, seperti itu. Nah, dari tim telekolektor ini menyampaikan bahwa ketika peserta memiliki tunggakan dan sudah memenuhi syarat sebagai peserta rehab, maka telekolektor ini menawarkan pendaftaran rehab dengan inovasi tersebut, yaitu Ranap WA. Jadi peserta cukup mengirimkan foto dengan tuliskan yang bertuliskan memegang kertas dan di foto yang bertuliskan bahwa peserta setuju untuk mengikuti program rehab dengan cicilan yang telah disepakati. Nanti foto tersebut dikirimkan melalui via WA, maka kami bantu daftarkan melalui kantor cabang Sorong. Setelah kami daftarkan, maka peserta bisa langsung membayar cicilannya hingga nanti lunas sesuai dengan bulan yang disepakati, seperti itu. Jadi kami memudahkan peserta tanpa harus datang ke kantor, tanpa harus mungkin ada peserta yang tidak memiliki akses aplikasi mobile JKN dalam arti device-nya tidak memungkinkan. Nah, oleh karena itu kami memudahkan dengan program inovasi yang dinamakan Ranap WA, seperti itu. Dan kami juga rutin setiap bulannya itu melakukan kunjungan ke fasilitas-fasilitas umum seperti pasar, seperti terminal, seperti pangkalan, atau seperti ke sekolah-sekolah atau kampus-kampus. Itu kami dengan membawa semacam leaflet-leaflet seperti ini, leaflet dan stiker-stiker yang berisikan nomor handphone yang bisa dihubungi untuk proses pendaftaran. Nanti mungkin itu juga memudahkan sebagai peserta yang belum tahu bahwa adanya program tersebut. Jadi nanti kami siap untuk membantu peserta ketika peserta menghubungi kami untuk membantu mereka mendaftarkan program cicilan tersebut. Mungkin itu cukup. Baik, Pak Dio, kemudian bagaimana dengan biaya cicilannya? Apakah tergantung dari periode pembayarannya? Misalnya 3 bulan nih, jadi jumlah cicilannya sekian, 6 bulan sekian, atau 24 bulan sekian. Kira-kira biaya besarannya berapa? Baik, untuk biaya besarannya, jadi untuk program cicilan ini peserta tidak perlu khawatir. Yang pertama, cicilan ini tidak dikenakan bunga. Wow, oke. Ya. Jadi peserta hanya mencicil jumlah nilai tunggakan diakumulasi dengan bulan cicilan, seperti itu. Namun untuk peserta yang masih belum di 24 bulan tunggakan, maka peserta nanti dihitung akumulasi. Seperti contoh, peserta menunggak selama 5 bulan. Peserta menunggak selama 5 bulan dengan nilai tunggakan contoh 1 juta rupiah. Nah, nanti peserta itu kalau diakumulasi dari 5 bulan 1 juta ke 5 bulan itu mereka mau mencicil juga ke 5 bulan juga. Maka peserta kan harusnya bayarnya 200.000 untuk cicilannya saja. Namun karena belum 24 bulan, nanti peserta diakumulasi untuk 5 bulan ke depan sebagai yang disampaikan oleh Pak Dayat sebagai bulan berjalan tersebut gitu. Oke, baik. Berarti juga tergantung seperti apa akumulasinya, begitu ya? Nanti kami juga ketika melakukan proses pendaftaran, kami pun menyampaikan pilihan kepada peserta. Ya, jadi dengan cicilan 3 bulan nominalnya berapa, cicilan 5 bulan nominalnya berapa, sampai dengan cicilan 12 bulan nominalnya berapa. Mungkin kami juga ingin peserta mengetahui dalam arti transparan ya. Jadi mereka juga kan terkadang ada yang melakukan pembayaran namun mereka lupa yang mereka bayarkan itu di bulan ini harus berapa. Jadi kami kirimkan akumulasi sampai dengan peserta lunas. Nanti peserta hanya tinggal membayarkan saja setiap bulannya seperti itu ke nomor virtual akun. Nomor virtual akunnya tetap sama seperti peserta membayarkan virtual akun iuran bulan berjalannya seperti itu. Hanya saja nanti nominal pembayarannya sudah berbeda seperti itu, Pak. Oke, silakan bisa dilanjutkan lagi oleh Pak Dayat. Baik Pak Danu, jadi mungkin ingin menyampaikan juga kenapa sih sekarang namanya Rehab 2.0. Jadi yang membedakan dengan yang rehab yang tahap pertama, rehab tahap pertama itu hanya khusus untuk peserta mandiri yang menunggak saja. Ya.
Nah, untuk yang terbaru yang ada di Rehab 2.0 ini adalah tadi yang saya sampaikan, segmen yang kedua. Jadi peserta mandiri yang sudah alih segmen ke peserta yang lain seperti PBIJK, PPPU Pemda atau yang Kesda, ataupun mungkin ke pegawai swasta dan ASN, itu juga bisa ikut program cicilan ini. Karena memang sebelumnya itu ketika pertama kali rehab berjalan, memang masih ada masalah itu kemarin ya. Jadi ketika beralih segmen, cicilannya tidak terbaca lagi untuk pembayaran. Nah makanya ditingkatkan lagi, di-upgrade menjadi Rehab 2.0. Jadi baik yang masih existing ataupun yang sudah beralih segmen, itu sama-sama bisa merasakan manfaat dari program cicilan dari Rehab ini. Oke, nah Pak Dayat, bagaimana jika ini seandainya saja saya telah bekerja nih di sebuah perusahaan, namun saya ini masih memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, dan pada saat saya sebagai peserta mandiri, apakah saya juga bisa ikut serta begitu dalam program Rehab 2.0 ini atau program cicilan ini, Pak Dayat? Betul sekali Pak Danu. Jadi untuk misal Pak Danu yang sudah beralih segmen ke pegawai swasta, tapi mungkin masih ada tunggakan di kepesertaan sebelumnya di mandiri, itu sangat bisa. Jadi bisa ikut program rehab ini. Nanti kalau misalnya mungkin sudah punya aplikasi mobile JKN, nanti di situ bisa pilih menu New Rehab atau cicilan. Oke. Ya, jadi cukup mudah juga, tinggal diikuti langkah-langkahnya, tinggal diklik rehab, terus nanti pilih persetujuan. Kemudian nanti akan muncul simulasi tagihan dari 2 bulan sampai dengan maksimal 36 bulan. Ya, jadi untuk pembayarannya nanti menyesuaikan dengan kemampuan peserta. Karena kan jadi bisa dipilih sendiri dulu. Misal mungkin mau 3 bulan mau lihat berapa, 6 bulan berapa, 9 bulan berapa. Nanti kalau sudah mungkin merasa sesuai baru boleh disetujui. Dan langsung bisa dibayarkan di bulan itu juga. Misal mungkin melapornya di bulan Agustus, nanti bulan ini berarti sudah muncul tagihan dan dimulai dari bulan Agustus sampai dengan periode maksimal yang telah didaftarkan. Berarti setelah peserta melihat nominalnya, kemudian bisa dipikir-pikir lagi dulu begitu ya, dipertimbangkan lagi seperti apa. Kalau memang bisa langsung dibayar boleh, tapi kalau masih ingin pikir-pikir lagi dikembalikan juga kepada peserta begitu ya. Tetap kita berikan hak kepada peserta untuk memilih sesuai dengan kemampuan. Oke, bagaimana juga dengan para peserta yang kemudian juga sampai dinonaktifkan dengan tunggakan yang ada seperti itu, bahkan berbulan-bulan tidak diselesaikan tunggakannya, Pak Dayat? Kalau untuk yang seperti itu, ini kan memang untuk yang rehab ini nanti dia akan aktif setelah semuanya lunas, ya. Tetapi mungkin kalau misalnya ada peserta yang memang membutuhkan pelayanan kesehatan, dan secara kemampuan bayar mungkin juga belum bisa di saat itu, nah itu kita juga ada semacam kemudahan kepada peserta dengan catatan yang penting dia bersedia ditanggung oleh pemerintah daerah. Ya, jadi untuk diketahui juga dukungan dari Pemda di Papua Barat Daya, mulai dari provinsi sampai dengan kabupaten kota, itu sangat mendukung sehingga untuk wilayah Sorong Raya ataupun provinsi Papua Barat Daya ini sudah masuk kategori UHC prioritas. Jadi mungkin ketika ada yang belum terdaftar JKN atau membutuhkan pelayanan kesehatan, itu bisa langsung dibantu untuk pengaktifan. Tapi dengan catatan tadi, kalau untuk di wilayah kota Sorong itu mengurus surat keterangan tidak mampu, kemudian melapor ke Dinas Sosial dan langsung mendaftar rehab. Ya, jadi bikin surat keterangan tidak mampu, melapor ke Dinsos dan langsung juga daftar program rehab. Jadi setelah daftar rehab, bayar cicilan pertama, nanti bisa direaktivasi ke segmen peserta yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Tapi dengan catatan, peserta juga harus komitmen mengetahui kewajiban bahwa di bulan-bulan berikutnya sampai dengan bulan maksimal punya kewajiban untuk membayarkan tiap bulan, paling lambat tanggal 10.
Baik, berarti memang selalu ada kemudahan-kemudahan yang dihadirkan ya Pak Dio, Pak Dayat ya. Baik, kita juga ajak pendengar ya untuk kemudian ikut berinteraktif, bertanya juga mengenai program Rehab 2.0 ini. Jadi pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung atau juga menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Sorong, program Rehab ini hadir dengan berbagai manfaat utama yang tentu saja akan sangat membantu Anda, membantu peserta JKN, khususnya untuk Anda yang telah menunggak iuran dalam waktu lama. Dan melalui program ini Anda juga bisa mendapatkan keringanan beban finansial seperti yang dijelaskan tadi, dengan opsi pembayaran yang sangat fleksibel dan disesuaikan dengan kemampuan peserta. Anda bisa bergabung pendengar di 0951324222 atau melalui WhatsApp di 081238 6880703. Kami nantikan Anda di 0951324222 atau di 081238688703. Nah, sambil kita menantikan penelpon pendengar yang ingin bergabung, bisa dijelaskan lagi seperti apa keunggulan ini dari program Rehab ini. Tapi nampaknya sudah ada pendengar yang ingin bergabung. Coba kita sapa dulu ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Danu. Selamat pagi, dengan siapa, di mana? Dan Pak Otis ini. Pak Otis. Alamat di mana Pak Otis? Alamatnya di Malanu. Di Malanu ya. Silakan Pak Otis, mengenai program Rehab, apa yang mau ditanyakan? Iya, saya sudah ikuti topik pagi ini dari awal sampai sekarang. Saya telepon ini karena saya cuma mau bertanya saja. Kalau seandainya seperti BPJS Kesehatan yang kami sendiri sudah ini, memang tidak seperti yang disampaikan tadi, ada seperti iuran BPJS Mandiri, memang tidak, tapi jaminannya pemerintah lah kira-kira seperti itu. Cuma biasanya kalau kita ke rumah sakit swasta, itu kadang, ya bukan mau bilang mereka persulit, tidak. Justru pelayanannya itu mungkin karena BPJS-nya itu tidak langsung kita yang bayar, jadi itu kaitan dengan nanti yang menyelesaikan mungkin pemerintah, jadi mereka agak lambat lah kira-kira pengertiannya begitu. Pak Otis, kalau Pak Otis sendiri peserta BPJS Kesehatan Mandiri atau ditanggung pemerintah? Yang ditanggung pemerintah BPJS. Ya memang waktu kami sudah didatangi oleh BPJS di setiap kelurahan, dan itu kita sudah sampaikan, ya mereka bilang ya kalau sudah ini oleh pemerintah ya sudah lanjut itu sesuai dengan mekanisme. Tapi ini yang dimaksud BPJS Mandiri pada waktu itu juga ada Pak Danu, cuma ya, yang saya mau tanya ini karena hanya berkaitan dengan pribadi saya, dengan keluarga anak-anak saya. Baik, terkait pelayanan ya Pak Otis ya. Ya, pelayanan dari swasta ini, kalau kita emergensi masih cepat-cepat ke swasta ini, karena pengalamannya itu ada. Akhirnya ya saya jujur saja, istri saya mendadak 4 hari masuk ke BPJS. Rumah sakit Mutiara di HBN, ya bukan berarti itu terlambat pelayanan ke apa, tapi di pelayanannya saya melihat sangat-sangat ini prihatin untuk pribadi saya, menurut saya. Baik. Akhirnya ya maksud saya menurut gunung apa daya tangan sampai. Baik Pak Otis. Istri saya harus pergi dengan tanpa ada betul keseriusan daripada medis pada saat itu. Baik. Ini saya berbicara sendiri, saya sampaikan sendiri, jadi saya tidak mau terjadi pada orang-orang lain lagi. Kasihan kan? Baik Pak Otis. Tapi yang tadi saya dengar itu bagus itu, karena masih memudahkan masyarakat yang mungkin kurang mampu atau belum sempat menyelesaikan kalau yang secara mandiri ya Pak Danu. Baik Pak Otis. Sangat bagus sekali, terima kasih. Cuma ya saya sudah terlanjur dengan yang BPJS itu yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau memang bisa kita ikuti JKN ini kan nanti sesuai dengan alamat atau nomor apa tadi yang sudah disampaikan itu kita bisa mendaftar. Tapi ini kan lebih bagus juga kalau kira-kira begitu Pak Danu menyangkut pelayanan. Terima kasih banyak Pak Otis. Ya, terima kasih.
Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi Pak Otis. Penelpon kita dari Malanu, kita juga turut prihatin tentu saja dengan apa yang dialami oleh Pak Otis. Mengapresiasi nih Pak Dayat, Pak Dio tentang program rehab ini. Tapi tadi Pak Otis menyampaikan keluh kesahnya terhadap pelayanan karena menggunakan BPJS Kesehatan. Jadi kesannya tuh tidak dilayani secara optimal seperti itu. Nah, terkait hal ini mungkin bisa disampaikan atau dijelaskan seperti apa begitu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Danu. Mohon izin tadi mungkin kami tidak terlalu dengar dengan jelas ya. Tapi saya sampaikan sama Mas Daun terkait dengan masukan mungkin juga bagi kami. Pada dasarnya terkait dengan mutu layanan, salah satu hak peserta kan memang mendapatkan mutu layanan terbaik dalam hal mungkin mengakses saat ke puskesmas, ke klinik Pratama, ke dokter keluarga, ataupun saat ke rumah sakit. Nah, untuk memastikan peningkatan mutu layanan tersebut, kami punya program namanya transformasi mutu layanan yang mudah, cepat, dan setara. Nah, mudahnya itu seperti apa? Saat ini untuk berobat ke puskesmas maupun rumah sakit, itu cukup pakai KTP saja. Oke. Ya, KTP, ataupun mungkin kalau anak belum punya KTP, bisa pakai KIA ataupun kartu keluarga. Jadi yang mungkin kartunya hilang ataupun belum sempat cetak kartu, itu tidak perlu melakukan pencetakan kartu, cukup pakai KTP atau kartu keluarga saja. Dan untuk memastikan juga keaktifannya, itu bisa lewat nomornya kami di Pandawa, di 0811 8 165 165. Jadi itu bisa untuk mengecek keaktifan, tunggakan, termasuk juga untuk pendaftaran atau perubahan data, misalnya Pandawa. Kemudian juga mudah ini juga tidak perlu lagi bahwa seperti sebelumnya disuruh fotokopi dan sebagainya. Itu tidak perlu lagi pakai dokumen-dokumen yang lain, cukup KTP dan kartu keluarga. Kemudian cepatnya ini kita juga lihat di lapangan bahwa ada beberapa masukan dari masyarakat bahwa ketika ke Paskes mungkin ada waktu layanan yang atau waktu tunggu yang cukup lama dari pendaftaran sampai dengan pelayanan oleh dokter. Makanya kami juga bikin inovasi untuk melakukan percepatan itu lewat antrian online. Jadi ketika peserta mau ke puskesmas maupun ke rumah sakit, itu bisa mengakses atau ambil antrian online di HP-nya sendiri lewat aplikasi mobile JKN. Jadi bisa mengukur sendiri nanti jam sekian baru dilayani oleh dokter. Jadi tidak perlu datang terlalu cepat. Nanti setelah mendekati waktu pelayanan, barulah ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan. Kemudian juga setara. Jadi mudah, cepat, setara. Setara ini diharapkan tidak ada lagi diskriminasi kepada peserta. Jadi semua peserta mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan itu sendiri pun di masing-masing Paskes telah ditempel namanya janji layanan jaminan kesehatan nasional. Jadi baik di FKTP, puskesmas ataupun di rumah sakit itu sudah ditempel untuk memastikan komitmen dari fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada peserta. Tadi saya sempat dengar tentang emergensi ya. Ya, jadi terkait dengan gawat darurat, pada dasarnya yang perlu dipahami oleh peserta, kami BPJS Kesehatan ini sebenarnya sebagai pihak penjamin atau pembayar. Jadi ketika mungkin ada klaim dari Paskes, maka kewajiban BPJS Kesehatan untuk melakukan pembayaran ke Paskes. Tetapi terkait dengan kewenangan medis dan juga pelayanan, itu memang sepenuhnya tanggung jawab juga dari fasilitas kesehatan. Khususnya terkait dengan emergensi. Jadi gawat darurat ini yang menentukan masuk kategori gawat darurat adalah dokter penanggung jawab di fasilitas kesehatan. Jadi kadang memang kita mungkin berpikir kita sudah dalam keadaan gawat darurat, tapi ketika di rumah sakit diperiksa oleh dokter, secara tanda-tanda vital masih baik. Nah, makanya biasanya diarahkan untuk ke Paskes tingkat pertama terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya mungkin FKTP terdaftarnya masih buka, baiknya agar ke FKTP terlebih dahulu. Misal kalau puskesmas kan buka dari pagi sampai dengan siang. Kemudian kalau klinik itu dia ada yang buka pagi sampai siang, kemudian juga ada yang buka sore sampai malam. Nah, kalau dokter keluarga sendiri bukanya itu sore sampai dengan malam. Tapi tetap tadi masukan dari Pak Otis, tetap kita
Juga ketika mungkin ada kegiatan bersama dengan Paskes akan kami sampaikan sebagai masukan untuk sebagai salah satu area perbaikan untuk peningkatan mutu layanan. Selain itu juga Pak Danu untuk memastikan peserta terlayani dengan baik di Paskes. Jadi kalau mungkin butuh informasi atau ada kendala pelayanan, kami juga ada namanya petugas BPJS 1. BPJS siap membantu. Jadi ada petugas dari rumah sakit dan ada juga petugas dari BPJS Kesehatan. Nah, kalau untuk yang petugas BPJS 1 BPJS Kesehatan sendiri itu sifatnya mobile ya untuk di Kota Sorong. Jadi saat ini bisa menghubungi namanya Mbak Siti Hadijamuni kalau untuk yang di KC Sorong. Dan itu kami tempelkan juga poster-poster di titik-titik yang bisa dilihat oleh peserta. Jadi ketika mungkin ada kendala atau butuh informasi bisa menghubungi petugas PIPP, pemberi informasi dan penanganan di rumah sakit ataupun yang BPJS 1 BPJS Kesehatan. Oke, nah ini juga ada Pak Dayat gosip yang beredar. Kalau ini masih seputar BPJS yang ditanggung oleh pemerintah, katanya kalau tidak digunakan selama 6 bulan akan dinonaktifkan. Apakah benar seperti itu? Izin menjawab Pak Danu. Jadi kalau untuk pemanfaatan itu bukan menjadi indikator untuk penonaktifan data peserta. Jadi pada dasarnya untuk keaktifan peserta yang ditanggung pemerintah daerah, saya mungkin jabarkan yang pertama dulu dari PBIJK ya, yang pemerintah pusat. Jadi keaktifannya itu bukan dari dipakai atau tidaknya. Jadi kalau mungkin saya bisa jawab itu mungkin kabar yang kurang betul hoax ya. Hoax ya. Nah, untuk yang PBIJK itu akan tetap aktif selama dia masuk dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Nah itu datanya didata oleh Dinas Sosial melalui dan dikirimkan juga ke Kemensos untuk validasi. Jadi selama data peserta tersebut masih dianggap masuk sebagai data yang kategori masuk sebagai penerima, maka itu akan tetap aktif. Tapi perlu diketahui juga bahwa untuk yang PBIJK ini secara berkala dilakukan validasi data oleh Kemensos. Jadi misal mungkin secara data ditemukan pencocokan dengan data capil dan sebagainya bahwa pekerjaannya sudah ada perubahan. Misal mungkin saat ini dalam KK tersebut ada yang sudah bekerja sebagai ASN atau ada yang sudah bekerja sebagai P3K ataupun mungkin pegawai swasta. Itu biasanya sudah masuk dalam kategori mampu sehingga akan kemungkinan masuk dalam data yang akan dinonaktifkan. Kemudian untuk yang PBPUPMDA atau yang Kesda itu tergantung dari kuota atau anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah atau masuk dalam SK Bupati, Wali Kota atau Gubernur. Jadi mungkin selama namanya masih dalam SK dan secara data KTP, Capil masih di kota yang sama, itu masih dapat hak untuk mendapatkan hak sebagai peserta yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Nah, kalau untuk yang PBIJK itu kan dia nasional. Jadi KTP-nya walaupun mungkin pindah KTP tetapi masih masuk dalam data DTSN tadi, maka akan tetap aktif. Tapi kalau yang jam Kesda, dia sesuai dengan domisili. Jadi misal KTP-nya KTP Sorong, ketika selama dia masih aktif sebagai penduduk KTP Sorong, maka untuk datanya pasti akan tetap aktif. Kecuali memang ada kebijakan dari pemerintah daerah ya, tapi selama ini sih selama itu masih KTP Sorong maka akan tetap aktif. Oke, baik. Ini kebetulan juga langsung ada pendengar yang WhatsApp. Katanya, Mas, macam saya tidak pernah berubah. Terus di nonaktif itu cerita dari mana? Mohon penjelasan. Nah, tadi hoax ya berarti ya, seperti yang dijelaskan oleh Pak Dayat. Dan pendengar, kita masih nantikan lagi untuk Anda yang ingin bergabung terkait program Rehab 2.0 yang hadir dengan berbagai manfaat utama yang sangat membantu peserta JKN ya. Terutama untuk Anda yang punya peserta mandiri yang punya tunggakan pembayaran dan kemudian nonaktif begitu ya Pak Dayat, Pak Dio ya. Nah ini kemudian diberikan solusi
lebih mudah untuk bisa membayar, mencicil dengan kriteria-kriteria dan persyaratan-persyaratan yang berlaku seperti itu. Silakan jika Anda ingin bertanya, kami masih nantikan lagi di 0951324222 atau di 081238688703. Anda kami harapkan juga bisa bertanya lebih kepada program Rehab 2.0 ini jika ada hal yang mungkin kurang jelas, terutama untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, entah itu mendengarkan melalui siaran radio, streaming, atau juga melalui kanal YouTube RRI Sorong. Pendengar, silakan di 0951324222 atau di 081238688703. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mas Danu. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Di kilometer 10. Pak Efran. Cuaca lagi mendung. Baik, silakan Pak Efran. Iya, ini saya mau tanya. Saya ini kan pensiun. Bagaimana Pak Efran? Saya ini kan pensiun. Oke. Pensiun BUMN. Jadi saya pernah di kantor BPJS Kesehatan. Kebetulan kan dia kantor rumah saya. Dia kan kelas 10. Jadi saya tanya, kamu buat BPJS, kartu BPJS, tapi mereka katakan, Bapak sudah punya, tapi orang sudah alihkan ke, KIS. Oh, berarti Pak Efran dari yang peserta mandiri dialihkan ke KIS ya, Kartu Indonesia Sehat begitu ya? Sebelumnya itu kan kita tidak punya BPJS. Ya tahu, kita kan kalau berubah di Pertamina saja toh. Jadi saya kan mungkin kalau ini kan terapi atau apa, dokter katakan pergi bikin BPJS. Oke. Jadi saya pergi. Karena mereka bilang, Bapak sudah ini, tapi dia tidak kasih kartu, bilang Bapak pakai kakak saja. Dan saya lihat di sini kita satu keluarga itu dimasukkan dalam KIS. Saya juga kaget, ini yang masukkan dalam KIS dari mana? Apakah dari perusahaan dulu atau bagaimana? Nah, ini yang ingin saya tanyakan lagi. Bukan lagi kalau kita nginap, kita kan butuh istirahat yang baik. Tapi kalau macam ini kan masukkan nanti jadi satu dengan 8-10 orang gitu. Saya pernah begitu, dimasukkan ada 3 tadi. Harusnya sebenarnya saya keluar. Ya, itu rumah sakit kita tanya. Nah, sehingga saya mau datang tanya waktu itu untuk membuat BPJS supaya kalau kita nginap itu bisa enak lah, walaupun sendiri kamar walaupun bayar mahal. Yang ingin saya tanyakan gini, apakah BPJS ini tidak bisa hanya untuk orang kerja saja, seperti ASN, orang-orang yang masih aktif dan segala macam. Untuk pensiunnya apakah tidak bisa? Kalau kita bisa, ini kan ada kelas-kelas itu. Mungkin seperti itu Mas Dami. Oke. Supaya Baik. Bapak itu juga bisa mengerti. Ya, kita minta tindakan-tindakan. Terima kasih, selamat pagi Mas Dami. Terima kasih banyak Pak Efran yang ada di kilometer 10. Ini mempertanyakan ada pengalihan BPJS-nya yang sebelumnya kemudian berubah ke KIP seperti itu. Ini agak teknis mungkin ya, tapi semoga bisa diinformasikan juga. Kemudian apakah BPJS ini hanya untuk orang yang bekerja ASN atau yang mandiri ataupun pekerjaannya biasa-biasa saja, apakah bisa seperti itu? Nah, ini mungkin pertanyaan-pertanyaan basic dasar yang perlu diinformasikan juga kepada pendengar. Silakan Pak Dio, Pak Dayat. Baik Pak Danu, terima kasih juga pertanyaan dari Pak Efran ya. Kilo 10 berarti tetangga dengan BPJS Kesehatan. Jadi kalau untuk pengalihan BPJS yang dari mandiri ke PBI, mungkin yang perlu diketahui juga kami tidak berdiri sendiri ya dalam program ini. Jadi ada beberapa instansi juga seperti Kemensos,
Kemenkes, dan juga provider atau mitra kerja. Nah, terkait dengan pengalihan BPJS Mandiri ke PBI atau pemerintah, ini memang tergantung dari pendataan dari dinas sosial setempat ataupun mungkin validasi data oleh Kemensos. Jadi secara berkala memang ada pendataan oleh dinas sosial kepada masyarakat dan dimasukkan ke data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, ketika mungkin peserta itu masuk, maka ada kemungkinan besar dia akan dialihkan ke tanggungan pemerintah pusat atau PBJK. Tapi kalaupun mungkin mau diubah lagi kembali menjadi peserta mandiri, itu dipersilakan. Bisa. Ya, nanti bisa melakukan perubahan data lewat kantor cabang atau lewat Pandawa, pelayanan administrasi lewat WA, bisa untuk melakukan perubahan kembali ke peserta mandiri. Tapi nanti mungkin bisa dilihat juga kalau misalnya mungkin mau beralih ke kelas 2 atau kelas 1 silakan. Tapi kalaupun mau tetap di PBI, karena mungkin mau juga ambil kelas 3, ya lebih baik sih di PBI saja. Karena memang kan didaftarkan oleh pemerintah juga ya untuk kelas 3. Tapi kalau misalnya mungkin mau yang kelas 2 atau kelas 1, silakan. Dan untuk diketahui juga, untuk PBIJK, PBPU Pemda, dan juga peserta mandiri kelas 3, itu kan dapat bantuan pembayaran dari pemerintah. Kalau yang PBJK dan PBPMD itu full dari pemerintah. Kalau peserta mandiri kelas 3 itu secara iuran dia pembayarannya 42.000. Tapi dapat subsidi 7.000 dari pemerintah, jadi hanya bayar 35.000. Jadi untuk 3 segmen tersebut itu haknya hanya sampai kelas 3 saja. Ya, jadi yang berhak untuk mengajukan pembayaran selisih rawat inap itu hanya untuk kelas 2 dan kelas 1 peserta mandiri ataupun ASN yang kelas 2 dan kelas 1. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, apakah hanya untuk ASN atau mandiri atau bisa juga untuk pekerja lepas dan sebagainya. Jadi untuk program BPJS Kesehatan atau JKN ini sesuai dengan amanat undang-undang, ini wajib untuk seluruh penduduk Indonesia termasuk juga warga negara asing yang sudah bekerja minimal 6 bulan di Indonesia. Jadi selama memiliki data kependudukan sebagai penduduk Indonesia, maka itu semua bisa mendaftar sebagai peserta BPJS. Jadi nanti tergantung dengan segmennya. Jadi kalau ASN mungkin segmen PNS, segmen TNI Polri juga ada sendiri, kemudian juga segmen pegawai swasta dan juga mandiri. Nah, mandiri ini bisa siapa saja, mungkin pekerja lepas bisa, ataupun mungkin ada juga program PBPU kolektif. Jadi untuk yang ada yayasan ataupun sebagainya yang memiliki anggaran yang bisa didaftarkan, ya silakan. Dan juga untuk pensiunan. Jadi untuk pensiunan baik yang swasta ataupun ASN itu tetap dijamin oleh BPJS Kesehatan, termasuk untuk veteran dan perintis kemerdekaan. Jadi untuk seluruh masyarakat Indonesia di BPJS Kesehatan kita semua mengcover. Yang penting tadi terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Nah, bagaimana kalau misalnya mungkin ada yang keluar negeri? Nah, kalau lagi keluar negeri itu bisa mengajukan penonaktifan sementara. Tetapi kalau kembali lagi ke Indonesia, wajib untuk melapor kembali dan ditagihkan iurannya sejak datang kembali ke Indonesia. Oke, baik. Pak Dio, Pak Dayat, ini mohon maaf agak sedikit bergeser ya topik pembahasannya begitu ya dari Rehab 2.0 ke hal-hal teknis yang memang juga menjadi keluh kesah masyarakat yang mumpung ada BPJS Kesehatan di sini langsung nih ditanyakan begitu. Ini termasuk juga ada lagi salah satunya katanya Kak, kalau pakai BPJS Kesehatan bisa di dokter gigi, kalau bisa apa saja yang ditanggung. Nah, bisa kan langsung dijawab nih. Baik, terima kasih Pak Danu. Jadi untuk pelayanan gigi untuk di FKTP ya, itu pelayanannya pelayanan dasar. Jadi seperti mungkin cabut ataupun tambal, termasuk juga untuk scaling. Dengan catatan scaling ini kalau misal ada indikasi medis, ya. Jadi kalau misalnya mungkin memang dokter periksa dan secara kurang medis melihat bahwa perlu untuk scaling, maka itu bisa dijamin. Tapi kalau untuk permintaan sendiri, maka tidak bisa dijamin untuk pelayanannya.
Oke, baik. Kita kembali ke program rehab ini yang hadir dengan berbagai manfaat utama. Apa yang kemudian juga harus diperhatikan mengenai program yang tentu saja merupakan tindak lanjut nih dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018. Apa saja yang perlu diperhatikan terkait pendaftaran program rehab yang apakah hanya bisa dilakukan hingga tanggal 28 setiap bulannya atau seperti apa, dan pembukaan pendaftarannya juga seperti apa. Nah, ini bisa dijelaskan lagi, silakan. Baik, izin menjawab untuk program rehab sendiri, ini pendaftaran dimulai dari tanggal 1, Pak Danu. Namun untuk bulan Februari khusus sampai dengan maksimal tanggal 27. Nah, untuk bulan selain Februari bisa didaftarkan sampai dengan tanggal 28 di setiap bulannya. Seperti itu. Jadi kesempatan peserta untuk melakukan pendaftaran program rehab ini kami berikan waktu yang lama ya, dalam 1 bulan, dalam arti peserta bisa mendaftarkan rehab dari tanggal 1 sampai tanggal 28, terkecuali di bulan Februari hanya sampai tanggal 27, dan nanti baru bisa daftar kembali di tanggal 1 bulan berikutnya, seperti itu. Oke. Mungkin itu cukup. Baik. Dan kemudian juga terkait pendaftaran program rehab ini, bagaimana kemudian saat seseorang peserta ini kemudian sudah mendaftar program rehab, tapi kemudian masih mandek lagi nih, Pak Dio, Pak Dayat, kira-kira seperti apa? Baik, untuk peserta yang mungkin sudah melakukan pendaftaran program rehab, namun di tengah perjalanan proses mencicil tersebut, peserta memiliki sedikit daya untuk melakukan pembayaran seperti rencana sebelumnya, maka nanti tagihan tersebut itu akan diakumulasi. Akumulasi dari bulan yang belum dibayar dengan bulan tagihan yang akan datang, seperti itu. Oleh karena itu, peserta tidak perlu lagi mendaftarkan ulang untuk program rehabnya. Silakan peserta bayarkan kembali nominal tunggakan yang telah disimulasikan dalam cicilan tersebut, seperti itu. Mungkin itu, Pak Danu. Baik, berarti kalau memang sudah memulai program rehab ini, ya komitmennya harus bisa diselesaikan dengan ketentuan yang berlaku, begitu ya. Karena kalau misalnya mandek lagi, tertunggak lagi, itu nanti akan diakumulasi, begitu ya. Akumulasi, benar. Berarti prosesnya bisa agak lebih panjang lagi. Padahal sebenarnya program rehab ini hadir untuk memudahkan para peserta untuk kemudian bisa mengaktifkan kembali status kepesertaannya di BPJS ya, Pak Dio ya. Itu, ya. Oke, ada lagi Pak Dayat yang bisa ditambahkan mengenai program Rehab 2.0 ini? Saya mungkin tidak tambahkan tentang rehab, tapi tadi saya pikiran tentang dokter gigi ya. Jadi kalau untuk dokter gigi, bagaimana sih supaya bisa mendapatkan pelayanan dokter gigi? Yang pertama mungkin perlu dipahami dulu peserta yang terdaftar di FKTP mana. Jadi FKTP ini fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ada berapa jenis? Ada puskesmas, ada klinik pratama, dan juga tempat praktek mandiri dokter atau dokter praktek perorangan. Nah, kalau puskesmas, kalau peserta sudah memilih puskesmas, maka itu sudah satu paket, sudah ada dokter umum dan juga sudah ada dokter gigi. Ya. Kemudian kalau sudah pilih klinik pratama, juga sudah satu paket, sudah ada dokter umum dan juga sudah ada dokter gigi. Nah, kalau pilih dokter keluarga nih, misal mungkin pilih dokter keluarga yang di Kota Sorong, misal dokter Risa, maka minimal peserta juga memilih dokter gigi yang lain. Nah, kalau untuk di wilayah Kota Sorong, itu ada dokter gigi Rido dan juga ada dokter Yuli. Nah, kalau dokter Rido sekitar dekat sini sih, dekat RRI. Kalau dokter Yuli di sekitaran kilo 12. Jadi mungkin memastikan saja untuk peserta yang memilih dokter keluarga agar memastikan juga sudah memilih dokter giginya. Ya, di mana bisa mengeceknya, bisa di mobile JKN, dan kalau misalnya mungkin belum terdaftar bisa langsung dipilih dokter giginya. Ya. Kemudian juga mungkin tambahan sedikit tentang kacamata juga yang sering ditanyakan oleh peserta. Jadi untuk pengklaiman kacamata itu sifatnya bukan reimburse, bukan klaim perorangan, tapi ada alurnya. Jadi misal mungkin ada minus dan butuh kacamata, maka alur pertama adalah ke FKTP dulu, misal ke puskesmas, nanti sampaikan, konsultasikan keluhan yang dialami, kemudian nanti akan dirujuk ke rumah sakit yang ada spesialis mata. Nanti spesialis mata untuk memeriksa berapa ukuran minusnya,
Setelah itu dikasih surat pengantar ke optik yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, seperti Optik Senang, Optik Internasional. Nanti akan disampaikan sesuai dengan haknya. Jadi kalau untuk yang kelas 1 itu dapat hak untuk biaya alat kesehatan itu kurang lebih sekitar 300 ribuan. Untuk kelas 2 200 ribuan dan kelas 3 165 ribu. Ya, nanti mungkin bisa disampaikan dulu ke pihak optik mana yang sesuai dengan hak. Tapi kalau misal mau ambil yang lebih dari itu silakan, tapi nanti akan ada bayar tambahan sendiri. Oke, baik. Kita terima satu penelpon lagi ya, Pak Dayat, Pak Dio, silakan. Ada pendengar yang juga ingin bergabung. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bu Danung. Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Klademak. Pak Frans di Klademak. Silakan, Pak Frans. Ya, tadi saya mendapatkan informasi dari BPJS tentang masalah program barunya. Yang saya minta kepada BPJS itu, saya sebagai masyarakat ya, itu program baru itu harus adakan sosialisasi kepada masyarakat. Karena ini ada bertentangan dengan puskesmas bahkan ke rumah sakit. Kalau kita bikin program baru begini, kadang-kadang kita ke rumah sakit itu dia tidak mau tahu dengan keadaan, karena ini masalahnya. Kalau kita pakai biasa yang BPJS ini, mereka udah tahu. Nah ini program yang muncul ini kan kadang-kadang bikin orang yang sudah sakit harus segera ditangani, harus menunggu lagi dengan surat itu. Nah ini kan jadi persoalan juga kepada para pasien juga. Nah minta kepada BPJS ini supaya harus sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang ada di Papua Barat Daya nih. Jangan sampai terkendala hal seperti begitu. Ini masalah sakit. Ini yang harus ditekankan itu. Program-program yang dibuat ini jangan sampai hanya sebentar saja dibuat, besok lagi ganti lagi. Ini kan jadi pusing juga para pasien-pasien atau para masyarakat yang ada di Kota Sorong ini. Ini perlu. Baik. Nah, itu saran saya kepada BPJS. Nah, contoh kami sebagai pensiunan ini, ya bukan hanya berlaku, apakah ini juga berlaku di daerah lain? Kalau contoh begini, perubahan daripada BPJS ini, mungkin saya ke Jakarta atau ke Makassar, saya tunjukkan, wah ini belum ada perubahan ini. Nah ini kan bermasalah juga. Ini perlu akan sosialisasi supaya masyarakat lebih mengerti dengan program yang dilakukan oleh BPJS ini. Itu saran saya kepada. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Frans yang ada di seputaran Klademak. Kami sudahi pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung, tadi yang terakhir ada Pak Frans di seputar Klademak, yang mungkin coba bisa saya tangkap. Apakah program rehab ini juga punya potensi mengganggu proses pengobatan masyarakat atau peserta? Pak Dio, Pak Dayat, silakan. Pada dasarnya program rehab ini memudahkan sih Pak kalau untuk peserta. Jadi ketika mungkin ada peserta yang datang atau meminta solusi kepada kami, kami berikan beberapa opsi yang kiranya memudahkan untuk peserta. Nah bahkan beberapa kali juga saya dapat WA, telepon WA langsung dari peserta atau langsung ketemu dengan peserta. Nah itu mereka memang kebanyakan kalau langsung bayar itu tidak mampu. Sementara juga sedang sakit. Kalau dibiarkan juga kan kasihan juga pesertanya kan kalau tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah kalau seperti itu langsung kami juga jemput bola kadang, langsung hubungi lewat WA-nya untuk mendaftar lewat rehab dan juga ambil surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Dan itu malah membantu langsung bisa dilayani. Kalau sebelum ada rehab ini, kalau sebelumnya ada tunggakan ya harus dibayar dulu semua tunggakannya. Tapi setelah ada rehab maka lebih mudah. Jadi peserta bisa cicil dulu, tapi sudah bisa langsung dialihkan ke segmen pemerintah daerah. Nah, kemudian juga untuk sosialisasi ke masyarakat, kami sudah laksanakan secara rutin setiap minggu. Jadi kami juga ada kegiatan jemput bola namanya BPJS keliling. Jadi setiap minggu kita menjadwalkan ke kelurahan-kelurahan, ke puskesmas, yang itu langsung satu paket sosialisasi ke masyarakat dan juga langsung buka pendaftaran. Jadi ketika ada peserta yang data, langsung kami cek data kepesertaannya, aktif atau tidak, dan kalau memang belum terdaftar, kita bantu daftarkan ke tanggungan pemerintah daerah, jika memang peserta berkenan untuk di kelas 3 ya. Kemudian juga selain jemput bola tatap muka, kita juga ada program BPJS Kesehatan Online. Jadi untuk daerah-daerah yang mungkin cukup jauh, dan secara rutin kami laksanakan setiap Selasa juga dengan Puskesmas DUM.
Jadi masyarakat di Puskesmas pun tidak perlu lagi menyeberang ke kota untuk pendaftaran. Kita bantu lewat BPJS Kesehatan Online, itu plannya lewat Zoom. Jadi peserta ataupun mungkin puskesmas ada PIC yang bantu untuk akomodasi atau bantu warga, nanti tinggal lewat Zoom dan kami layani untuk pelayanan administrasi BPJS Kesehatannya. Kemudian juga untuk pensiunan ya. Jadi untuk peserta kalau misalnya lagi di luar daerah. Tapi mungkin case pertama saya bahas dulu untuk yang memang rencana berobat ya. Kalau memang rencana berobat, maka sesuai alur dari puskesmas dulu, kemudian ke rumah sakit di wilayah Kota Sorong. Kalau memang di sini sudah tidak bisa tangani dalam bentuk dan butuh spesialis lebih tinggi, maka dari rumah sakit Sorong akan rujuk keluar, mungkin ke Jayapura, ke Manado, ke Makassar ataupun ke Jawa. Tapi kalau mungkin tidak direncanakan, misal lagi mudik atau mungkin lagi dinas luar atau liburan ke wilayah lain, maka peserta itu punya hak untuk dilayani maksimal 3 kali dalam 1 bulan di FKTP terdekat di puskesmas. Jadi mungkin kalau misalnya lagi ke kampung halaman, tiba-tiba sakit dan tidak menetap lama, itu bisa langsung ke puskesmas terdekat. Itu punya hak untuk dilayani. Kecuali mungkin kalau misalnya membutuhkan pelayanan kesehatan yang cukup lama di daerah tersebut, misal mungkin 3 bulan lebih, maka lebih baik lakukan perubahan data. Baik. Ya, dipindahkan dulu sementara puskesmasnya di daerah tersebut. Nanti kalau sudah selesai mungkin masa rawat jalannya di sana, bisa melapor kembali ketika kembali ke Sorong. Baik, baik pendengar, program rehab ini hadir dengan berbagai manfaat utama yang sangat-sangat membantu peserta JKN, terutama untuk Anda yang bahkan telah menunggak iuran BPJS dalam waktu yang lama. Jadi melalui program ini, perlu kita informasikan lagi, Anda bisa mendapatkan keringanan beban finansial dengan opsi pembayaran yang sangat fleksibel dan disesuaikan dengan kemampuan peserta. Jadi ini membuat Anda kemudian juga bisa kembali menggunakan atau mengaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan Anda walaupun sebelumnya Anda telah menunggak lama. Yang tadinya mungkin Anda berpikir bahwa waduh, ini saya ingin menggunakan BPJS saya tapi karena ada tunggakan akhirnya tidak bisa digunakan. Nah, melalui program Rehab 2.0 ini Anda bisa mengaktifkan kembali program kepesertaan Anda, peserta BPJS Kesehatan Anda dengan membayar cicilan yang telah ditetapkan iuran-iurannya. Seperti yang dijelaskan dari awal, ini tentu saja akan sangat memudahkan Anda untuk kemudian bisa membayar tunggakan Anda melalui cicilan yang diterapkan lah, kurang lebih seperti itu. Yang terakhir, bagaimana cara mendaftar? Sekali lagi bisa diinformasikan bagaimana cara mendaftar bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan diri di program Rehab 2.0 ini. Baik, untuk proses pendaftaran tersendiri, kami memberikan beberapa kemudahan. Untuk pendaftaran yang pertama bisa melalui aplikasi mobile JKN yang bisa di-download dalam App Store atau Play Store. Selanjutnya bisa juga melakukan telepon ke Care Center 165 atau juga bisa datang ke kantor cabang, dan khususnya untuk wilayah Sorong, untuk masyarakat di wilayah Sorong yang memiliki tunggakan dan ingin mendaftarkan program rehab, maka kami ada inovasi yang bernama Rana PA yang nanti nomornya itu terpampang di depan kantor cabang, atau bisa saya sampaikan juga mungkin pada kesempatan pada pagi ini untuk nomor telepon inovasi Rana PA, yaitu atas nama Bapak Marioto yang di 08 11 71 82 260. Nanti untuk peserta-peserta yang ingin melakukan pendaftaran, silakan menghubungi nomor tersebut. Nanti akan dibantu oleh petugas kami untuk proses pendaftarannya. Selain itu juga ingin menyampaikan bahwa untuk peserta yang mungkin memiliki nomor rekening aktif, dihimbau untuk mendaftarkan auto debit. Auto debit sendiri mungkin untuk menghindari peserta yang lupa untuk membayarkan iuran BPJS Kesehatan. Dan untuk peserta yang telah terdaftar auto debit juga, ketika sudah melakukan pendaftaran program rehab, maka tidak perlu bayar secara manual, nanti otomatis
dari rekeningnya akan terdebit seperti itu. Pada dasarnya kami BPJS Kesehatan selalu berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada peserta dari berbagai sisi, dalam arti dari berbagai kemudahan peserta dalam melakukan pembayaran iuran, dari sisi peserta mendapatkan pelayanan kesehatan, dan memberikan kenyamanan bagi peserta agar peserta dapat merasakan program taktis dari pemerintah ini gitu. Dan kami juga berterima kasih kepada peserta yang telah memberikan masukan-masukan, sehingga kami juga bisa memberikan solusi atas masukan-masukan tersebut, dan semoga inovasi yang kami berikan dan solusi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi peserta-peserta yang memiliki keluhan-keluhan dari sisi-sisi yang berbeda seperti itu. Baik. Yang terakhir mungkin singkat saja dari Pak Dayat, silakan Pak Dayat, mengenai program Rehab 2.0 solusi bayar tunggakan iuran JKN KIS. Baik Pak Danu, mungkin singkat saja. Untuk program rehab ini kita tidak tahu sampai kapan ya. Tidak mungkin mengutip lirik lagunya Ibit GAD, mumpung masih ada waktu. Jadi kalau BPJS Anda nunggak, cicil sudah. Oke, cicil sudah, dan ditunggu segera partisipasinya ya. Baik, pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, saya sudahi dialog interaktif bersama BPJS Kesehatan mengenai program Rehab 2.0 solusi bayar tunggakan iuran JKN KIS. Pak Nur Hidayat, Kabak Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sorong, Pak Dio Nugraha, staf petugas penagihan Kantor Cabang Sorong, terima kasih banyak telah bersama kami di dialog interaktif Pro 1 RRI Sorong pagi ini. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang telah berpartisipasi, yang telah mendengarkan dan juga menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Sorong. Saya Danusya, selamat pagi. Suka, komentar, dan berbagi.